Selamat sore juga semuanya. Terima kasih untuk masih setia di sini di channel ini. Saya juga terima kasih pada Tuhan yang jelas nomor satu itu ya kan. Untuk saya bisa melanjutkan video ini, saya juga bisa membuat video-video edukasi ini ya. Ya, saya mohon maaf banget kalau misalkan video-video sebelumnya itu audionya parah banget ya, karena memang saya belum menemukan komposisi yang pas dengan mic yang pas. Akhirnya ya puji Tuhan dapat dapat komposisi yang agak pas ya, ini suaranya udah oke sekali ya. Nah, kali ini mungkin video yang ditunggu-tunggu banyak orang, katanya power source V5 ya, itu ya mungkin yang jadi apa, source power gitu ya. Nah, ini juga saya jelaskan ya, di sini juga saya tidak asal-asalan atau dari praktek atau apa. Memang betul sebagian besar dari pengalaman saya, memang betul saya cuma otodidak, memang betul saya cuma lulusan SMP gitu. Tapi puji Tuhan saya dikasih talenta, karena ilmu ini hanya titipan Tuhan ya. Kebetulan juga saya dibesarin di lingkungan teknisi yang sebagian besar memang saya banyak belajar gitu di sana ya. Ya, dari orang-orang juga ya. Jadi nggak asal juga ini semua itu sudah dibuktikan sendiri oleh saya gitu. Jadi saya nggak ini, dan menurut keilmuan elektronik juga saya baca buku gitu ya. Memang harus baca buku kalau mau mau ngerti itu ya. Nah, kalau nggak mau ngerti ya mau gimana gitu kan ya. Tetap kita harus paham dulu gitu sebelum kita bergerak ke area lain. Oke, saya mulai bahas ke area source power karena sudah mulai banyak pengunjung juga yang sedang bermain ya. Ya nggak terlalu bising. Oke, seperti biasa kita bermain dengan pengukuran pasif atau diode value ya, diode mode ya. Kenapa saya lebih suka ini? Karena memang kita mendapatkan nilai realnya gitu ya, otomatis harus didukung oleh ampermeter yang ya sudah tested ya. Ini kebetulan ampermeter ini menemani saya dari tahun 2017 dan 2016-2017 gitu ya. Jadi ampermeter ini memang sudah terbukti sekali, dia nilainya tuh nggak ngawur gitu. Banyak ampermeter yang dijual di pasaran tapi ada yang lama-lama nilainya ngawur, ada yang nggak jelas gitu loh. Nah, ini cuma paling habis baterai aja ya. Tuh mungkin kita mulai aja ya. Nah, jujur secara elektronik saya kecewa sekali dengan ini, produk ini. Kenapa produk ini saya kecewa? Nah, kita bahas ya kenapa saya kecewanya. Kalau kita bandingkan dengan V1, V2 itu jauh lebih bagus loh dibanding ini. Ya, kita bahas ya kenapa ya. Nah, di sini input powernya kan, source power ini dia keluarin 12 volt. Oke, 12 voltnya di sini, ini yang dari paket kiriman ya. Nah, kita dapat 4,4 watt ya. Oke, kita masih bilang tergolong sehat. Oke, di sini ada bagian EEPROM-nya. Ini kan ada regulator, ada EEPROM-nya.
untuk mensuplai EEPROM-nya ya. Mensuplai EEPROM-nya itu kan 0,9 volt ya, 0,9 volt, harusnya 2 ampere. Nah, kalau kita jadikan watt gitu ya kan, kalau jadikan watt itu kan harusnya ya nilainya 100 sekian ya, 100 sekian. Oke, kita ukur. Dan di sini kita mendapatkan nilai 0,045. Waduh, harapan tipis hidupnya juga ya. Oke, kita lihat berikutnya ke area CPU-nya. CPU-nya dapat berapa nih? Ini 1,1 volt ya. 1,1 volt. Ini saya udah nggak bahas lagi ya cara ngukurnya ya. Cara ngukurnya seperti ini aja cukup. 117. Tipis sekali ini harapan hidup. Kalaupun hidup juga umurnya nggak akan lama ya. Ini jelas masalahnya dari CPU. Nanti saya jelasin kenapa ini langsung ke CPU ya. Kita cek yang bagian 3,3 nya. Sebelah sini 3,3 nya 29. Aduh, ini juga parah ya. Untuk tegangan 3,3 volt udah nggak drop sampai segini ya. 1,5 volt, 1,5 volt untuk bagian DDR nya. Kita coba cek. Kita masih mendapatkan nilai 234, 235. Oke, ini berarti masih oke ya RAM-nya ya. Sayang sekali ini hampir dipastikan OID ya. Nah, ini kita cek juga bagian LDO nya. LDO 1,8 ya. 1,8 di sini ada 3 ya, 3 biji ya. Satunya nilainya berapa? 462. Wow, over tuh ya, nggak balance gitu loh. Inputnya source-nya 442, ininya 1,8. 1,8 harusnya lebih kecil kan, ini masih 400 sekian. Wow, over ini. Bukan berarti juga over, tapi memang dia udah nggak balance, itu aja. Nah, di sini juga untuk yang masih sama nilainya. Nah, karena dia ada fitur USB 3 atau kita masukin ke dalam PCIe, nah ini ada kejanggalan sebenarnya. Beda dengan V1 V2, dia itu masuk ke sini. Nah, ini ada regulator mini di sini 0, untuk tegangan 0,8. Ini yang menghambat sebenarnya. Menghambat dia. Harusnya dia punya nilai bagus ini. Kita cek aja. Harusnya nilainya bagus kan. Dia dapat 539 ya, 539. Harusnya bagus kan. Tapi dia terhambat sama ini. Kita cabut gak bisa ini. Ini ada USB 3 nya. USB 3 nya terganggu ntar. Ya itulah bottlenecknya itu di sini gitu, yang menyebabkan dia untuk colok USB itu kurang pasti ya. Ini harus modding regulatornya lagi, tapi ini enggak semua ya. Ini kebetulan aja ini dapat yang jelek. Oke, kita bandingin sama yang normal, benar-benar normal yang saya pakai sehari-hari ya untuk power. Jadi kan kita dapat patokan jeleknya sekian. Nah, itu kan kalau patokan normalnya kayak gimana sih? Nah, kayak gini loh. Ini yang saya pakai. Ini saya berterima kasih juga untuk Mang Dery ya, sama untuk omnya, dan untuk Mas Andi untuk kernelnya. Ini special thanks banget lah saya sematkan di video ini karena luar biasa ya.
perjuangannya, saya hargain tuh, itu luar biasa banget. Nah ya, saya harap teman-teman yang lain juga bisa seperti mereka juga ya, jangan mau kalah lah, bawa ke area positif. Nah di sini masukkan source power tuh, kalau yang sehat itu 455 4,5 watt ya. Oke, untuk EEPROM-nya yang sehat tuh seperti berapa untuk 0,9 itu? 121, 120-an. Itu masih sehat banget ya. Masih di atasnya. Maksudnya kan harusnya dapat 0,0. Kalau cuman nggak ada regulator sama sekali, itu kan berarti misalnya 0,090 ya. Kalau tadi kan udah di bawah banget ya, 0,45 itu. Udah nggak hidup itu harusnya. Nah ini 192 ya. Ini jauh banget kan sama harga yang tadi kan nilainya. Itulah yang harusnya terjadi. Nah ini cuma ini MMC nya bermasalah. Nah kita lihat nih MMC nya kalau yang bermasalah tuh seperti apa. Nah kan tegangannya cuma dapat 2,8 watt ya, 285 ya. Itulah, ini MMC nya memang kurang bagus ini. Nah, itu kira-kira untuk masalah power source ya. Power source ini saya sudah jelaskan berkali-kali gitu ya. Nah sekarang saya mulai bahas power distribution. Saya sematkan dalam satu video kali ini ya, jadi biar rame-rame dulu ya, biar saya bisa mempercepat juga ke bahasan berikutnya. Nah di sini saya sangat kecewa banget gitu. Coba kalau perhatikan, kalau rangkaian ini ya, harusnya dalam hukum elektronik ya, bikin power betul memang harus jauh dari CPU. Oke, di situ bisa diterima. Tapi kenapa dia langsungkan dari sini langsung ke sini, langsung ke regulator? Ini kan kalau sekali regulator bermasalah, efeknya kemana? CPU yang kena ya. Nah ini dia nggak berpikir panjang, ini dia bikin ininya. Ini yang bikin saya kecewa. Belum lagi dikasih bottleneck di sini USB 3 ini maksa banget gitu. Ini kerja keras banget. Coba perhatiin, ini pasti panas setiap kali dia on kan dalam waktu lebih dari 24 jam ya. Jadi ya nanti mungkin saya ada rencana juga di grup Facebook, mungkin ya akan saya bahas juga untuk kalau mau bikin yang board yang bagus tuh seperti apa gitu. Saya kecewa banget dengan produk ini, jujur. Ini karena dia terlalu banyak regulator ini aja, LDO nya aja sampai 3 biji. Coba buat apa coba ya, pemborosan sekali gitu kan. Dia bikin LDO begini terus hanya untuk buat nge-switch gitu ya. Kenapa dia nggak bikin jadi satu aja udah selesai gitu, kalau misalnya dia mau gini. Plus sama satu lagi, di sini ada satu ilmu elektronik yang sangat mahal tepatnya ya. Begini, kenapa? Coba perhatiin, V1 V2 masih pakai kapasitor besar, elko besar sebesar ini, tapi di sini hilang total, nggak ada. Ini yang bikin bahaya. Sekali ngejepret di sini, ini bisa nge-short langsung kena CPU, mati. Udah game over. Ya kan? Nah, harusnya dia kasih kapasitor besar minimal. Kalau nggak kapasitor besar, ada lagi caranya. Caranya satu-satunya yaitu dengan ya dia mau langsungin ke regulator ini, it's okay, nggak masalah. Tapi outputnya, nah sekarang gini ya, kita perhatiin dari blok kecil ini aja. Di sini ada regulatornya, di sini ada konfigurasinya dengan resistor, dan di sini ada lilitannya, ya kan? Saya tunjuk pakai ini aja ya, pakai pinset aja ya. Ini agak gelap ya, agak kurang bagus pencahayaannya. Saya
saya ulang-ulang ini videonya, agak ngulang juga ini. Tadi sempat terganggu, ada hujan dadakan terpotong. Nah ini ya, saya tunjuk ini regulator, ya kan. Ini namanya regulator ini, jadi jangan salah, ini namanya lilitan ya, dan ini ada namanya kapasitor. Nah coba perhatiin, ini kapasitor ini kan jadi dari regulator ini ada konfigurasi tegangannya, dan di sini konfigurasinya dengan resistor ya, dan ini masuk ke dalam lilitan outputnya. Lilitan output ini satu sisi ke arah regulator, satu sisi lagi ke arah CPU langsung. Oke. Nah tapi dia sebelum masuk ke CPU langsung, dia lewatin dulu dua kapasitor yang di pinggir sini ya. Nah ini kapasitor ini di paralel, ini bukan nggak ada fungsi loh, ini fungsinya bagus banget sebenarnya, tapi ini kurang. Kalau dia mau langsung dari sini, ini jangan cuma 2 biji begini, minimal kasih 8 biji gitu. Nah kalau kasih 8 biji rendeng seperti itu, CPU masih lebih aman. Kenapa saya bilang begitu? Begini, coba perhatiin rangkaian elektronik di handphone misalkan yang banyak ini, rata-rata kan kalau handphone sekali ada masalah itu dia masalahnya itu nggak ngerembet kemana-mana masalahnya, kecuali kalau salah eksekusi ya, nah ataupun salah analisa. Tapi kalau benar gitu, dia nggak akan ngerembet kemana-mana gitu ya. Nah kenapa dia nggak ngerembet kemana-mana? Karena dia tertahan oleh kapasitor itu namanya, judulnya decoupling. Coba aja googling aja apa kapasitor decoupling itu seperti apa itu ya, karena itu penting sekali. Kalau di dunia elektronik itu ada decoupling. Decoupling itu semacam kayak buat menahan gitu ya. Nah, saya kasih ilustrasi simpelnya begini aja. Saya ambil segunduk pasir ini anggap tangan kiri saya sebagai CPU, ini anggap sebagai si regulator itu ya. Dan ini sebagai decoupling itu ya, si decoupling kapasitor itu, ini hasil dari outputnya ini. Begitu dia mau masuk ke tangan ke tangan kiri saya gitu ya kan. Nah sekali ada bocor di sini konslet misalkan, ya udah dia bocornya keluar, ini masih tetap aman ya. Kalau bocor keluar sudah gitu. Tapi kalau misalkan sekali dia decouplingnya ini cuma sedikit, ini meledak dia akan meledak, langsung meledak brak gitu loh. Nah sekali nabrak ini ya udah dua-duanya hancur gitu loh. Nah itulah, jadi ilustrasinya kurang lebih seperti itu ya. Itu yang apa pembuat bot itu tidak memperhitungkan di situ gitu. Makanya saya membuat STB sendiri, bot sendiri itu benar-benar full custom. Itu yang saya bikin sendiri itu memang beda gitu loh. Kenapa? Karena saya benar-benar memperhitungkan masalah seperti ini gitu. Ya harus dipergunakan dengan benar juga gitu ya, harus ada perhitungannya juga gitu, jadi bukan sembarang juga gitu ya. Itulah kurang lebih yang harus benar-benar diperhitungkan ya. Nanti ini saya juga ada rencana untuk bikin board sendiri gitu, yang kita bisa ambil view ininya apa, kita copot aja ininya, terus kita ambil aja RAM-nya gitu kan, kita pindahin, bisa kita bikin sendiri gitu nanti. Cuman ya mohon maaf gitu, mungkin kita nanti pakai sistem urunan aja ya, karena pendanaan aku sendiri lagi off di situ gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Untuk video kali ini ya saya mohon maaf banget kalau misalkan agak terhambat karena ada masalah ini masih belum beres. Tapi ya saya bersyukur, puji Tuhan, jadi masalah-masalah itu pasti selalu ada lah, nggak usah mau kita hindari gimana juga,
namanya masalah itu pasti selalu ada. Nah, dia datang sendiri, nanti juga dia yang pergi sendiri, ya kan? Kayak gitu. Sama yang penting kita jalanin aja. Nah, kita selalu mencari solusi, ya. Dan itu pun juga solusi itu dapatnya dari mana? Penyertaan Tuhan, jelas ya. Itu jangan lupa kita harus selalu mendekat sama Tuhan. Itu aja pesan saya mungkin ya, semoga video ini berguna. Kalau memang berguna, tolong bantu subscribe-nya, kasih tahu teman-teman yang memang membutuhkan keilmuan seperti ini, ya monggo gitu kan ya. Ya, itu saja, sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.